Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Mulia dan teman saya Siti Mulyati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pilar-pilar dan aliran-aliran pendidikan. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu tentang pilar pendidikan. Pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang suatu kegiatan usaha, pengaruh perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada peserta didik yang bertujuan untuk pendewasaan diri. Pilar pendidikan ini ada 4. Yang pertama yaitu learning to know atau belajar untuk mengetahui. Pilar ini memiliki arti bahwa peserta dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya, salah satunya melalui pengalaman. Di pilar ini, belajar bukan hanya dipandang dengan hasilnya saja, tetapi dapat dinilai dari segi prosesnya. Jadi intinya, bagaimana cara anak mendapatkan pengetahuan bukan hanya apa yang didapat, tetapi bagaimana cara anak memperoleh pengetahuan, bukan apa yang diperoleh. Baik, selanjutnya yaitu pilar kedua, learning to do atau belajar untuk melakukan. Pilar ini menekankan pentingnya interaksi dan bertindak para peserta didik untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui tindakan nyata. Belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat bekerja sama dengan tim untuk memecahkan permasalahan. Lanjut ke pilar yang ketiga yaitu learning to be, yaitu belajar menjadi diri sendiri. Pilar ketiga ini artinya pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri serta dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan, cita-citakan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan atau skill dan hard skill merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. Dan pilar terakhir yaitu learning to live together, yang artinya belajar untuk bekerja sama, hidup bersama. Pilar terakhir artinya menanamkan kesadaran peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi mereka harus mampu hidup bekerja sama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, kemudian memberi dan menerima harus perlu dikembangkan di sekolah maupun di masyarakat dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan dimanapun individu tersebut berada. Dilanjutkan dengan aliran-aliran pendidikan. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran pendidikan telah dimulai sejak zaman Yunani kuno sampai masa kini. Aliran-aliran klasik maupun gerakan-gerakan baru dalam pendidikan pada umumnya berasal dari dua kawasan, yaitu kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Dari dua kawasan itu pada umumnya menjadi acuan dalam penetapan kebijakan di bidang pendidikan di berbagai negara. Aliran klasik dalam pendidikan. Aliran klasik dalam pendidikan meliputi A. Aliran empirisme bertolak dari Lokin Traditio yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. B. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian Tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Aliran naturalisme adalah aliran yang dipelopori oleh filsuf Prancis J.J. Rousseau 1712-1778 berpendapat bahwa semua yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Rousseau juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malah dapat merusak pembawaan anak yang baik. Aliran konvergensi. Prinsip aliran ini adalah William Stein
1871-1939, seorang ahli dalam pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan sudah disertai pembawaan baik dan pembawaan buruk. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Meskipun dalam hal-hal tertentu sangat diutamakan bakat dan potensi lainnya dari anak, umpama pada bidang kesenian, keterampilan tertentu, dan sebagainya. Namun upaya penciptaan lingkungan untuk pengembangan bakat dan kemampuan itu diusahakan pula secara optimal. Seperti telah dikemukakan, tumbuh kembang manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan, proses perkembangan itu sendiri, dan anugerah. Khusus dalam latar persekolahan ini terdapat sejumlah pendapat yang lebih menekankan agar peserta didik lebih ditempatkan pada posisi yang seharusnya, yakni sebagai manusia yang dapat dididik dan juga dapat mendidik dirinya sendiri. Hubungan pendidik dan peserta didik adalah hubungan yang setara antara dua pribadi, meskipun satu lebih berkembang dari yang lain. Hubungan kesetaraan dalam interaksi edukatif tersebut diarahkan menjadi suatu hubungan transaksional, suatu hubungan antara body yang memberi peluang baik bagi peserta didik yang belajar maupun bagi peserta didik yang ikut belajar. Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, peran peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya itu telah diakui dan dilindungi, antara lain Pasal 23 Ayat 1, Pasal 24, dan Pasal 26, dan lain-lain. Gerakan baru pendidikan dan pengaruh terhadap pelaksanaan di Indonesia. Gerakan-gerakan baru pendidikan diantaranya yaitu 1. Pengajar alam sekitar. Dalam pengajaran alam sekitar juga terdapat beberapa perintis, yaitu A. Dalam pengajar alam sekitar, guru dapat memeragakan secara langsung. B. Pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak aktif dan giat. C. Pengajar alam sekitar memungkinkan untuk memberikan pengajaran totalitas dalam semua bentuk pengajaran. D. Pengajaran alam sekitar memberikan anak bahan apresiasi intelektual yang kukuh dan tidak verbalitis. E. Pengajaran alam sekitar memberikan apresiasi emosional. Sedangkan C. Linhart mengemukakan pegangan dalam Follett Leven sebagai berikut. 1. Anak harus mengetahui dahulu sebelum mendengarkan semuanya. 2. Pengajaran sesungguhnya harus mendasarkan kepada pengajaran. 3. Harus diadakan pengajaran memasuki hidup senyata ke semua jurusan. Selanjutnya yaitu pengajaran pusat perhatian, dirintis oleh Dr. Crowley dari Belgia dengan mengajukan pusat-pusat minat. Menurut Dr. Crowley, anak harus diberikan pendidikan agar dapat hidup dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu sekolah kerja, dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang menentukan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. Kemudian pengajaran proyek akan membutuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komparatif. Dan pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan Indonesia adalah terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, namun dasar-dasar pikirannya tentulah menjangkau semua segi dari pendidikan, baik aspek konseptual,
maupun operasional. Sebab itu mungkin saja gerakan-gerakan itu tidak diadopsi seutuhnya di suatu masyarakat atau negara tertentu. Namun asas pokoknya menjiwai kebijakan pendidikan dalam masyarakat atau negara itu. 2 aliran pokok di Indonesia. Yang pertama, Perguruan Kebangsaan Taman Siswa, didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Asas Taman Siswa, yang pertama, setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan terbitnya persatuan dalam Pri Kehidupan Umum. 2. Bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Yang ketiga, pengajaran harus mendasar kepada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Yang keempat, pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Yang kelima, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri maka harus mutlak membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Dan yang terakhir, dalam mendidik anak-anak perlu keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan anak-anak. Tujuan Taman Siswa, yang pertama sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib serta damai. Yang kedua, membangun anak didik yang merdeka lahir dan batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa tanah air serta manusia pada umumnya. Kemudian ada upaya Taman Siswa, yaitu menyiapkan peserta didik yang cerdas dan memiliki kecakapan hidup dalam ruang lingkup eksternal. Taman Siswa membentuk pusat-pusat kegiatan kemasyarakatan. Yang kedua, yaitu Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam, didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Asas ruang pendidik INS Kayu Tanam adalah yang pertama, berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Perhatian pembawaan anak. Dan 5. Menentang intelektualisme. Adapun tujuannya yaitu mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. 2. Memberi pendidik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. 4. Menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri dan bertanggung jawab. 5. Mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. INS Kayu Tanam, yaitu menyelenggarakan berbagai jenjang, menyiapkan tenaga guru atau pendidik, dan menerbitkan majalah anak sendiri serta mencetak buku-buku pembelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.